Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kembali lagi belajar bimbingan dan konseling bersama Teacher Mona dengan materi mengapa belajar jadi susah. Belajar, kata belajar, mau diapa-apakan juga pasti belajar ini selalu kalah dengan nonton TV, jalan-jalan, main PS, ngobrol bersama teman, ngumpul bareng sama teman, atau main HP. Biasanya baru menyerah kalau besoknya sudah keburu ulangan atau ujian. Nah, percaya atau tidak sih Ananda, sebagian besar dari kalian ini akan mengiyakan hal-hal di atas. Meskipun begitu, masih banyak juga di antara kalian yang merasa bahwa belajar itu wajib atau perlu. Sehingga setidaknya Ananda masih punya semangat untuk mengalahkan datangnya rasa malas saat belajar. Nah, mengapa belajar menjadi hal yang susah? Pertanyaan itu seringkali Ananda tanyakan, namun belum juga Ananda temukan jawabannya. Padahal dengan menjawab pertanyaan tersebut berarti Ananda sudah cukup mampu mengenali hambatan dan kesulitan belajar diri Ananda sendiri. Yang harapannya Ananda akan mampu mengatasi kesulitan dan hambatan belajar itu dengan kemampuan dan kekuatan Ananda sendiri. Nah, ada 5 hal yang harus Ananda kenali yang biasanya membuat belajar itu jadi susah. Nah, dengan mengenali 5 hal ini, Ananda akan menemukan separuh jalan untuk memulai belajar yang baik. Nah, yang pertama yaitu tidak suka terhadap guru yang mengajar. Seringkali karena cara mengajar salah seorang guru yang membuat Ananda tidak nyaman atau membuat Ananda tidak paham terhadap materi pelajaran yang diajarkan, akan menimbulkan perasaan tidak suka terhadap guru yang mengajar. Padahal secara tidak langsung sikap penolakan atau tidak suka terhadap guru tersebut menyebabkan Ananda menjadi malas atau malas untuk belajar. Jadi jangan keburu menyatakan tidak suka terhadap guru, tentu supaya semangat belajarmu tetap membara. Nah, kalau tidak suka dengan guru, otomatis pelajarannya pun akan susah diserap dan kita akan malas belajar. Nah, Ananda harus menyukai gurunya dulu, baru menyukai pelajarannya. Nah, yang kedua, image pelajaran susah. Belum Ananda sudah menghakimi bahwa pelajaran tertentu itu susah. Padahal belum tentu kan, karena setiap guru cara penyampaian pelajarannya berbeda. Terkadang meski pelajaran ini biasanya kalian temukan ya di waktu kalian SMP susah, contohnya pelajaran matematika, tapi dengan guru yang berbeda menyampaikan, kalian akan memahami mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, tidak pernah memperhatikan dengan serius. Nah, ini dia ya, mengapa juga tidak serius? Hal ini seperti yang perlu diubah. Belum ada kata terlambat untuk memulainya lagi. Nah, jadi untuk memahami sebuah mata pelajaran atau belajar agar tidak susah atau kita lebih semangat belajar, yaitu kita memperhatikan dengan serius, apalagi untuk mata pelajaran hitungan seperti matematika, akuntansi, kimia, biologi, sejarah, apalagi geografi. Itu harus butuh konsentrasi atau memperhatikan yang tinggi. Jadi di saat pelajaran itu cobalah untuk serius. Meskipun pelajaran-pelajaran yang lain Ananda harus memperhatikannya dengan serius. Jika tidak, maka Ananda tidak akan mengerti dengan pelajarannya dan pelajarannya akan susah. Yang keempat, yaitu tidak interest atau tidak tertarik sama sekali. Perasaan tidak interest inilah yang membuat Ananda terjebak untuk malas belajar. Coba saja kalau Ananda sudah merasa tidak tertarik pada pelajaran tertentu, sebenarnya seketika itu juga Ananda telah mematikan semangat belajar Ananda sendiri. Jadi cobalah untuk tertarik terlebih dahulu pada teacher dan pelajarannya. Nah, yang kelima, tidak punya buku. Nah, rasa-rasanya ini adalah hal yang
paling umum yang Ananda gunakan untuk menghindari pelajaran. Padahal kalau sudah diniatkan belajar, hambatan tidak punya buku ini sangat mudah untuk diatasi. Misalnya di fotokopi, pinjam buku di pustaka, atau pinjam buku dengan teman. Nah, hal pertama yang wajib dilakukan adalah tumbuhkan interest pada diri Ananda. Cari tahu nantinya untuk apa ilmu yang Ananda pelajari, lawan rasa malas dan ketidakseriusan Ananda. Dengan begitu akan ada tantangan untuk mengetahui lebih banyak dan lebih serius untuk belajar. Oke, sekian, terima kasih untuk materi kita hari ini. Teacher cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.